Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini kita akan belajar tentang Google Sheet. Sederhana aja, saya cuma mau ngasih tahu ada 3 rumus yang menurut saya penting banget penjual online itu tahu dan tahu apa itu dan tahu cara menggunakannya. Selebihnya teman-teman silahkan ulik sendiri. Ini menggarisbawahi bahwa penjual online itu memang wajib bisa ngitung ya teman-teman. Karena kita di dunia jualan online saat ini tuh semua datanya terbuka. Tinggal gimana kita ngolahnya aja, tinggal gimana kita meramunya si data itu supaya kita tahu, supaya penjualan kita naik dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda yang alergi ngitung, saran saya jangan deh, saran saya belajar Excel, belajar Google Sheet, harus mau ngitung, belajar statistik, atau cari partner yang mau belajar statistik. Jangan nyari karyawan, karena akan mahal, karena level UMKM akan berat untuk menggaji data scientist, menggaji statistik, ya yang statistik itulah, oke? Kita mulai. Jadi ini ada 3 fungsi yang menurut saya sudah mikir-mikir, kayaknya 3 ini deh yang paling penting buat penjual online. Yang pertama adalah Corel. Corel itu sebenarnya singkatan mungkin ya dari korelasi. Nah, correlation. Nah, Corel itu seperti apa? Kita praktek langsung saya jelaskan. Jadi sebenarnya gampang banget, tinggal sama dengan Corel. Nah, ada CORREL, di sini tulisannya Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Jadi di bahasa statistik itu ada namanya R-square atau galat. Nah, makin mendekati 1 atau makin mendekati -1 si angka Corel ini, artinya datanya semakin baik. Oke, kita mulai. Kita cobain dulu rumusnya. Jadi Corelnya terhadap, ini saya punya data, ada data omset, data kain, data jahit, data stok barang. Ini contoh aja. Kain itu adalah berapa nominal kain yang dibeli jika ingin omset sekian dan lain sebagainya. Lalu jahit adalah ketika beli kain sekian atau omset sekian, ongkos jahitnya jadi berapa. Lalu ketika omset sekian, nilai inventory yang di gudang itu jadi berapa, itu perlu dihitung. Nah, ini data contoh aja. Jadi korelasi karena omset adalah angka terpenting dalam bisnis ya. Paling penting pertama tuh omset, jelas. Baru mikirin profit, baru mikirin dan lain sebagainya. Jadi omset saya taruh di paling kiri. Jadi kita akan mencari korelasi omset terhadap yang lain-lainnya. Jadi Corel, lalu kita drag aja dari A4 sampai A10 kayak gini. Lalu pakai absolute ya teman-teman, pakai F4, lalu koma, lalu input lagi si total omset ini. Kita tutup kurung. Hasilnya akan 1. Artinya apa? Sangat berkorelasi. Ya iya, karena angkanya datanya sama. Kita membandingkan A dengan A, ya sangat berkorelasi karena ya sangat berkorelasi, nggak ada error di situ. Jadi 1 sempurna. Nah, kalau kita geser ke kanan, artinya ini membandingkan data kain yang ini dengan data omset dan hasilnya adalah minus 0,552. Ini nggak baik, datanya kurang bagus datanya karena tidak mendekati -1 dan tidak mendekati 1. Kalau mendekati 1 itu artinya ketika data kainnya naik, omsetnya naik. Itu kayak gitu. Tapi kalau datanya -1 ketika ketika omsetnya turun kainnya naik, atau kebalikannya ketika omsetnya naik kainnya turun. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi 2 data itu akan saling berkebalikan kalau mendekati -1. Lalu kita akan geser ke kanan. Nah, ini ketemu ternyata yang paling baik itu korelasinya ada di jahit sama stok barang di data ini ya. Jadi ini 0,9 ini udah oke banget. Ini minus 0,86 ini oke banget. Kalau saya biasanya pakai di angka 0,7 ya, 0,7 untuk si Corel ini. Nah, gunanya apa? Kalau udah tahu nih ternyata angka jahit ini sangat berpengaruh terhadap omset. Gunanya apa? Gunanya adalah di rumus selanjutnya, yaitu rumus forecast linear. Nah, forecast ini adalah kita bisa meramalkan omset kita atau data apapun nanti terhadap suatu variabel. Nah, misalkan contohnya, ini kan kita udah punya nih data Corel tadi. Nah, data yang Corel yang jelek ini saya jamin hasil forecastnya nggak akan akurat, hasil forecastnya akan jelek. Bisa dilakukan perhitungan, tapi jika direfleksikan kepada dunia nyata, kepada bisnis Anda nanti akan
jauh lah angkanya, jadinya Anda mempercayai suatu hal yang salah secara statistik. Makanya kalau saya jadi ngambil di atas 0,75 biasanya 0,7 lah, di atas 0,7 atau di bawah minus 0,7 yang untuk menggunakan rumus forecast linear. Jadi rumusnya juga gampang, tinggal contohnya nih ya. Kalau saya mau omset saya 350 juta misal atau 1 miliar deh, 1 miliar. Janganlah. 400 juta. Nah, saya masukkan di situ 400 juta. Sebentar. Nah, saya masukkan 400 juta. Berapa sih ongkos jahit yang saya harus bayar di kala itu ketika omset mencapai 100 juta? Caranya tinggal masukkan forecast. Forecast, mau ini mau yang bawah, yang mau atas bawah sebenarnya sama aja sejauh ini. Lalu masukkan data X-nya. X-nya yaitu ini 400 juta tadi. Lalu data Y-nya adalah jahit yang kita mau cari, lalu koma, lalu data X yang panjang yaitu si omsetnya yang data array-nya. Lalu saya tutup kurung sehingga ketemulah angka seperti ini. Jadi ketika saya mau omset saya 400 juta, saya harus menyiapkan ongkos jahit sampai 60 juta. Ini saya jamin akurat. Kenapa? Karena ini datanya 0,9 korelasinya. Begitu juga kalau misalkan saya mau stok barang ya, misalkan saya absolutin dulu ininya, ini absolut, ininya absolut, biar nggak geser ya. Saya geser ke kanan. Saya geser ke kanan, nah ini 50 juta. Jadi ketika saya mau omsetnya 400 juta, siap-siap stok barang turun jadi 50 juta. Ya iya wajar, karena habis terjual. Tapi kalau kain, kalau saya geser ke kiri ini, saya jamin ini nggak akurat datanya, karena aneh aja tuh, lihat. Kalau kain itu kan sebenarnya bahan baku ya ibaratnya kalau kita jualan restoran, kalau mau makin banyak penjualan ya kita harus makin banyak beli nasi, karena nasi atau ayam atau apa, karena itu yang memengaruhi banyaknya penjualan. Sekarang kalau saya beli kain cuma 44 juta berharap omset 400 juta, sedangkan ada di masa ketika saya beli kain 100 juta omset 230 juta, kan nggak masuk akal. Jadi ini memang ngaco karena korelasinya aja udah ngaco. Oke, jadi ini adalah forecast linear. Ini lumayan banget teman-teman, harus bisa. Ini sangat sederhana sekali untuk meramalkan 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan data teman-teman. Paling umum meramalkan omset ya. Lalu selanjutnya ada namanya growth. Ini sebetulnya sama aja seperti forecast linear, cuman dia eksponensial. Apa itu eksponensial? Jadi perbedaannya, kalau linear itu rumusnya kan Y sama dengan AB plus X. AX plus Y, AB. Ya begitulah, cuma satu variabel dan linear. Ya teman-teman bisa cek sendiri, nanti panjang sendiri kalau saya jabarkan. Ini sebenarnya sama aja, klik aja growth, kalau ini eksponensial growth. Nah, contohnya kita mau cari total omset kita misalkan 400 juta. Kita mau cari jahitnya. Nanti datanya nggak terlalu jauh kok teman-teman. Growth. Lalu kita akan cari noun data Y-nya adalah ini. Noun data X-nya adalah ini, si omset. Lalu data X-nya adalah ini. Lalu kita tutup kurung. Nah, kalau di data, kalau pakai eksponensial, kalau mau omset 400 juta, jahitnya harus 70 juta. Kalau linear itu 60 juta. Nah, perbedaannya 10 juta. Ini masih acceptable banget untuk dunia statistik. Begitu juga kalau nanti stok barang dan seterusnya. Silakan teman-teman ulik sendiri. Menurut saya sudah berpikir keras. Rumus apa sih yang paling penting buat penjual online? Ya ini, 3 ini. Karena untuk forecast ini, untuk meramalkan penjualan ini ngaruhnya kemana-mana, ngaruhnya ke budgeting, ngaruhnya ke harus ngiklan berapa, ngaruhnya ke harus beli kain berapa, harus beli bahan baku berapa, kapan harus nyetok, macam-macam, dimulai dari forecasting, dimulai dari peramalan penjualan. Oke, itu aja, mudah-mudahan toko teman-teman berkembang. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun, tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.